Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, di sini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Fira Ayuningtia sebagai moderator, dan rekan saya Intan Fadilah sebagai penyaji, Asmalia Safitri sebagai penyaji, dan Septia Devi Widianti sebagai penyaji. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bermateri kesatuan dan keragaman akidah dalam Islam, yang submaterinya yang pertama adalah kesatuan akidah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jalan yang ditempuh para Rasul dalam menanamkan akidah. Dan yang ketiga, keragaman akidah dalam Islam dan permasalahannya. Langsung saja ke materi yang pertama. Kepada Asmalia Safitri, saya persilahkan. Kesatuan akidah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Manusia sejak zaman azali telah dimintai kesaksiannya tentang siapa Tuhan mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam untuk membawa serta akidah ketauhidan itu. Akidah tauhid ini beliau ajarkan kepada anak cucunya sampai turun-temurun. Ketika Nabi Adam wafat, di antara cucu-cucu beliau terdapat beberapa orang yang menyimpang dari akidah ini karena godaan syaitan. Dari penyimpangan akidah inilah kelak lahir kepercayaan-kepercayaan yang sesat dan menyimpang dari agama yang benar. Jumlah mereka yang tersesat itu dari hari ke hari semakin bertambah, sedangkan akidahnya pun semakin jauh dari sumbernya yang asli. Untuk mengembalikan akidah yang sesat itu, Allah mengutus seorang Rasul yang dipilihnya dari kalangan anak cucu Adam dengan membawa akidah tauhid pula. Rasul baru ini lalu menyampaikan ajaran untuk masuk kembali ke dalam agama Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Adam. Tidak semua Rasul yang diutus Allah itu mendapat sambutan yang baik dari umatnya. Hampir seluruhnya mendapat tantangan dari umatnya, dan bahkan ada pula yang diusir dari negerinya, disiksa, sampai dibunuh. Sekalipun demikian, selalu ada pengikutnya yang melanjutkan ajaran para rasul itu. Dengan demikian, hakikatnya akidah tauhid merupakan akidah yang satu, yang merentang panjang dari Adam hingga Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan akidah dalam sejarah umat manusia ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah perselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal-hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 52-53 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan tiap-tiap golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Baiklah, untuk menjelaskan materi yang selanjutnya,
Kepada Mbak Septia Devi Widianti saya persilahkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 164 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Dari ketiga ayat di atas dan juga berbagai ayat lain yang sejenis dapat ditarik kesimpulan bahwa para nabi itu semuanya menyerukan ajaran yang sama, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa taala membuat kesaksian pada generasi itu bahwa mereka benar-benar memperoleh ketinggian dan keistimewaan yang khusus, sebagaimana firman-Nya yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Keimanan yang dimiliki oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai tingkat yang dapat dikatakan, andai kata tabir pun disingkapkan, tidaklah bertambah keyakinanku. Maksudnya ialah sudah penuh dan berada di puncak yang tertinggi. Sekalipun tabir keghaiban terbuka, keyakinan itu tidak ditambah lagi. Semenjak kedaulatan negara Tauhid berdiri di bawah pimpinan Rasul Allah yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, keadaan akidah tetap dalam kesuciannya yang berasal dari wahyu ilahi dan ajaran-ajaran yang diberikan dari langit. Dasar utamanya yang digunakan sebagai pedoman adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pada tingkat permulaan yang dituju ialah memberikan didikan dan watak dan tabiat, meluhurkan sifat-sifat yang bersangkutan dengan khorizoh kolbu dan cara didiknya yang harus dilalui dan ditempuh. Maksudnya ialah setiap manusia dari kalangan masyarakat itu dapat memperoleh keluhuran yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan dirinya, sehingga tumbuhlah suatu kekuatan secara otomatis yang amat kokoh dalam kehidupan. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Intan Fadilah. Kepada Mbak Intan Fadilah saya persilahkan. Setiap ajaran mencerminkan corak tersendiri dari cara pemikiran tertentu. Masing-masing pihak menganggap bahwa apa yang mereka miliki dan mereka pegang sajalah yang benar. Sedangkan yang lain yang tidak sepaham dengannya adalah salah. Demikianlah anggapan setiap golongan. Bahkan ada anggapan yang lebih ekstrim lagi, yakni siapa saja yang tidak masuk ke dalam golongan kelompoknya dianggap keluar dari Islam atau kafir. Oleh karena itu muncullah paham-paham seperti paham ahli hadis, paham Asy'ariyah, paham Maturidiyah, paham Mu'tazilah, paham Syiah, paham Jahmiyah, dan masih banyak lagi paham lainnya. Bahkan di antara mereka terjadi perselisihan antara kaum Asy'ariyah dengan kaum Mu'tazilah. Pertama, keimanan itu hanya sebagai kepercayaan, ataukah kepercayaan ada hubungannya dengan amal perbuatan? Kedua, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang zatiyah itu kekal kepadanya ataukah dapat lenyap darinya? Ketiga, manusia itu musyayyar atau mukhayyar. Mukhayyar artinya adalah bahwa manusia mempunyai kesadaran, akal, kebebasan, dan ikhtiar dalam menerima atau menolak. Sementara musyayyar artinya adalah manusia tak mempunyai kebebasan atau ikhtiar dalam hal menolak atau menerima takdirnya. Keempat, apakah wajib atas Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan yang baik atau yang terbaik, ataukah yang wajib? Kelima,
baik atau buruk itu dapat dikenal dengan akal atau dengan syariat. Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memberikan pahala kepada orang yang taat dan menyiksa kepada orang yang bermaksiat, ataukah tidak. Ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dilihat di akhirat nanti, ataukah hal itu mustahil. Kedelapan, bagaimana hukum seseorang yang menumpuk dosa besar dan matinya tidak bertaubat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan saya kembalikan kepada Bapak Wahid untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.